Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kakak di ekstrakurikuler wajib kepramukaan ya tentunya ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan belajar bersama yaitu tentang manfaat daripada penghijauan ya. Seperti yang adik-adik semuanya lihat di depan kakak ini ada banyak tanaman-tanaman yang tentunya nanti adalah salah satunya untuk penghijauan. Oke, penghijauan itu sendiri seperti yang tertera pada dasar dharma yang kedua yaitu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, sebagai seorang anggota pramuka kita harus cinta alam. Nah, salah satunya kita mencintai alam kita yaitu dengan secara penghijauan. Kita untuk menanam tanaman dan juga untuk merawat tanaman ya. Oke, mari kita pelajari bersama-sama tentang penghijauan di kepramukaan bersama kakak. Adik-adik yang saya cintai, perlu kita ketahui, mungkin adik-adik juga semuanya sudah tahu ya tentang apakah manfaat daripada penghijauan. Namun tidak ada salahnya jika kita untuk mempelajari tentang manfaat penghijauan. Seperti tadi sudah kakak sampaikan, seperti pada dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, kita garis bawahi yang cinta alam. Sebagai anggota pramuka, kita harus mencintai alam sekitar, mencintai lingkungan kita. Nah, salah satunya mencintai alam yaitu dengan cara kita melakukan penghijauan atau penanaman dan juga sekaligus dengan perawatan tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Oke, mari kita belajar bersama-sama tentang manfaat penghijauan. Nah, sebelum kita ke manfaat penghijauan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih penghijauan itu. Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik sehingga nyaman untuk penghuninya. Jadi, yang disebut dengan penghijauan itu adalah upaya pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik sehingga nyaman untuk penghuninya. Nah, dengan kata lain, penghijauan tidak hanya terbatas pada penanaman pohon saja, tetapi juga termasuk menjaga kebersihan, pengaturan air, perlindungan lingkungan dari kerusakan dan sebagainya. Nah, jadi intinya nanti di dalam kepramukaan penghijauan tersebut kita tidak hanya sebatas menanam lalu kita tinggal pergi ya, tapi kita juga harus mampu untuk merawatnya. Kita harus bisa merawat tanaman tersebut agar supaya tetap tumbuh subur dan nantinya akan menghasilkan suasana yang nyaman ketika kita huni atau ketika kita berada di sekelilingnya. Ini adalah pengertian daripada penghijauan. Kemudian manfaat daripada penghijauan. Kira-kira apa sih manfaat daripada penghijauan tersebut? Nah, tentunya banyak sekali ya manfaat daripada penghijauan. Nah, salah satunya yang pertama yaitu sebagai paru-paru lingkungan. Nah, jika di sekitar rumah kita masih banyak pepohonan, otomatis udara akan segar. Nah, dari pohon tersebut mengeluarkan oksigen. Oksigen kita hirup sehari-hari sebagai pernapasan. Ya, otomatis akan menjadi paru-paru lingkungan. Lingkungan akan menjadi bersih, segar dan sebagainya. Yang kedua, manfaat klimatologis yakni sebagai pengatur lingkungan mikro. Nah, di sini juga hampir sama ya. Pengatur lingkungan, intinya nanti akan menghasilkan lingkungan yang nyaman untuk penghuninya. Kemudian yang ketiga, menambah estetis atau keindahan. Nah, ini sekarang banyak sekali ya. Rumah-rumah sudah dihiasi dengan berbagai macam tanaman. Tentunya tanaman hias ya, dibentuk taman dan sebagainya. Ini fungsinya adalah untuk menambah estetis atau menambah keindahan. Yang keempat, manfaat edukatif. Beberapa jenis pohon bisa menjadi laboratorium hidup. Nah, bisa dijadikan sebagai laboratorium
hidup. Yang kelima, manfaat orologis. Manfaat orologis, yakni akar pohon yang kuat mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Jadi kalau di daerah pegunungan dengan adanya pohon-pohon yang besar, otomatis akarnya nanti akan mampu mencegah erosi. Jadi tidak mudah terjadi pengikisan tanah dan terjadi tanah longsor. Yang keenam, manfaat edapis, yaitu lingkungan yang hijau bisa menjadi habitat yang baik bagi beberapa jenis hewan. Nah, kalau di lingkungan kita masih terlihat asri, hijau, otomatis nanti akan banyak hewan yang tinggal di situ ya. Burung dan sebagainya pasti akan lebih suka tinggal di daerah yang seperti itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu ada manfaat yang ketujuh, yaitu manfaat hidrologis, yakni akar-akar pohon akan mampu menyerap dan menampung air sehingga bisa mencegah lingkungan dari banjir sekaligus menjaga lingkungan tetap memiliki air tanah yang cukup. Nah, ini ya. Kemudian yang kedelapan, manfaat ekologis. Jika lingkungan hijau, maka kualitas ekologi lingkungan tersebut akan terjaga dan meningkat. Yang kesembilan, manfaat protektif. Beberapa jenis pohon bisa melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Nah, sudah terbukti ya, kita biasanya juga berteduh di bawah pohon supaya terlindung dari sinar matahari. Yang terakhir, yaitu manfaat edukatif. Beberapa jenis pohon bisa menjadi laboratorium hidup yang tentunya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk edukasi atau untuk penelitian dan sebagainya. Itulah tadi manfaat-manfaat daripada penghijauan. Adik-adik semua yang saya cintai, tadi kita sudah mengetahui manfaat daripada penghijauan. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu manfaat daripada pohon dan tumbuhan yang hijau. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa ya? Oke, yang pertama ya manfaat daripada pohon dan tumbuhan yang hijau. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai produsen makanan bagi manusia dan penyumbang oksigen terbesar. Seperti kita ketahui, kita juga butuh makan dari sayuran dan kita juga butuh oksigen yang dihasilkan daripada pohon ya. Yang kedua, mencegah erosi dan banjir ya. Mencegah erosi dan banjir sudah tentu tadi sudah dibahas di manfaat yang sebelumnya ya. Yang ketiga, yaitu buahnya sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, jika kita menanam pohon itu adalah pohon buah-buahan, otomatis kita mendapatkan keuntungan. Satu, tadi bisa menghasilkan oksigen, yang kedua menghasilkan buah. Nah, buah tersebut bisa dimanfaatkan dimakan oleh manusia. Yang keempat, yaitu dari akar hingga getah pohon bisa jadi obat. Nah, ada salah satu jenis atau beberapa jenis tanaman yang mereka fungsinya adalah sebagai obat. Jadi bisa dimanfaatkan buat kita. Yang kelima, pohon penghasil minyak. Nah, ada beberapa jenis pohon juga menghasilkan minyak dan nantinya bisa dimanfaatkan, dikelola oleh manusia. Kemudian yang keenam yaitu sebagai perkakas rumah tangga. Seperti kita lihat yang ada pada rumah kita yang menjadi atap yaitu kita membutuhkan kayu. Nah, kayu tersebut yang dihasilkan daripada pohon yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi bisa dijadikan sebagai perkakas rumah tangga. Oke, demikian tadi manfaat daripada penghijauan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya kakak dalam menyampaikan materi tentang penghijauan, kakak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan pramuka berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kakak akhiri wahiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.